Saat itu Laras menatapku dengan mata dingin tanpa sedikit pun kehangatan yang biasa kulihat selama 2 tahun terakhir. Kita harus berhenti, Rina. Keluargaku menekan aku untuk menikah dengan putra mitra bisnis mereka dan aku tidak mau kehilangan warisan serta posisiku hanya karena hubungan sesama jenis ini. Kata-kata itu masih bergema di kepalaku ketika baru seminggu kemudian kecelakaan di kantor Nusantara Group memaksaku menandatangani surat darurat di rumah sakit dan nama yang tercantum sebagai istri sah. Ku justru adalah Laras Rahman, wanita yang baru saja meninggalkanku tanpa ampun. Aku berdiri di lorong rumah sakit dengan tangan gemetar memegang formulir itu sementara dokter menjelaskan bahwa asuransi perusahaan mensyaratkan persetujuan pasangan sah untuk operasi darurat pada eksekutif level tinggi seperti aku. Ruangan berputar. Bagaimana mungkin nama Laras masih ada di sana padahal dia sudah memilih keluarga dan ambisinya? Aku ingat pertama kali kami bertemu 2 tahun lalu di ruang rapat lantai 42 Gedung Pusat di Jakarta. Nusantara Group adalah raksasa energi yang sedang berebut tender proyek pemerintah senilai triliunan rupiah. Aku sebagai kepala divisi hukum, Rina Wijaya dan Laras sebagai kepala strategi. Kami berdua sama-sama ambisius, sama-sama tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat karir lenyap. Malam itu setelah rapat panjang kami bertemu secara tidak sengaja di lift. Tatapannya yang tajam berubah lembut saat kami berdua tersisa di dalam. "Kamu tidak takut kalah, Rina?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku lebih takut menyesal karena tidak berani. Sejak malam itu kami mulai bertemu diam-diam di apartemenku di kawasan Sudirman. Cinta kami tumbuh di tengah tekanan rapat demi rapat di mana kami harus saling menjatuhkan di depan publik demi memenangkan proyek. Tapi Jakarta bukan tempat untuk mimpi. Keluarga Laras Rahman adalah keluarga tua yang masih memegang teguh tradisi. Ayahnya seorang pengusaha dekat dengan pejabat kementerian. Mereka sudah menyiapkan perjodohan dengan anak seorang menteri untuk memperkuat aliansi bisnis. Laras selalu bilang, "Aku mencintaimu tapi dunia ini tidak memberi tempat untuk kita." Aku percaya. Sampai minggu lalu ketika dia datang ke apartemenku dengan wajah tanpa ekspresi dan mengucapkan kata-kata yang menghancurkan segalanya. Kini di rumah sakit ini aku memegang pulpen dengan tangan yang masih berlumur darah dari luka di kepala akibat mesin pabrik yang ambruk saat inspeksi mendadak. Dokter menunggu. "Bu Wijaya, Anda harus menandatangani sekarang jika ingin operasi segera dilakukan. Kami sudah menghubungi istri Anda Laras Rahman tapi belum ada respons." Aku menatap nama itu lagi. Istri sah. Kami memang pernah membuat surat kuasa rahasia 2 tahun lalu saat tender besar pertama agar satu sama lain bisa mengakses data medis dan keuangan tanpa pertanyaan. Saat itu terasa romantis. Sekarang terasa seperti pisau. Aku menandatangani dengan tangan gemetar. Pintu lorong terbuka. Laras masuk dengan langkah cepat masih mengenakan setelan kerja abu-abu yang sempurna. Matanya melebar saat melihatku di ranjang. "Rina," suaranya hampir tidak terdengar. Aku menatapnya dingin. "Kamu masih terdaftar sebagai istri sahku, Laras. Selamat datang kembali ke neraka yang kamu tinggalkan." Laras berdiri membeku di depan ranjang rumah sakit. Cahaya neon membuat wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku lupa menghapus namaku dari berkas asuransi setelah kita berpisah." Bohong. Aku tahu dia tidak lupa. Laras tidak pernah lupa apapun yang berkaitan dengan kekuasaan. Dokter menyela, "Kami butuh persetujuan tambahan dari pasangan sah untuk prosedur ini karena klausul perusahaan." Laras mengangguk pelan lalu mengambil pulpen dari tanganku. Tangan kami bersentuhan sesaat. Listrik lama itu masih ada. Aku menarik tangan lebih cepat. Malam itu setelah operasi selesai aku terbaring dengan kepala dibalut perban.
Laras duduk di kursi di samping ranjang. Kami tidak bicara selama hampir 1 jam. Akhirnya dia membuka suara, keluargaku sudah mengatur pertunangan dengan Aditya Putra Menteri Esdm. Pernikahan bulan depan. Aku harus melindungi posisiku sebagai calon direktur. Aku tertawa pahit meski sakit di kepala semakin menusuk. Jadi kamu meninggalkanku demi kursi direktur dan pernikahan pura-pura. Laras menunduk. Kamu tahu betapa kejamnya dunia ini, Rina. Satu oto kita bersama dan tender senilai 3 triliun itu akan hilang. Semua orang di kantor sudah curiga sejak rapat terakhir. Lasbak datang tanpa diundang. 2 tahun lalu kami berhasil memenangkan tender pertama dengan strategi yang kami buat bersama di tempat tidurku. Laras berbaring di dadaku sambil menggambar diagram di kertas bekas. Kita bisa kuasai perusahaan ini bersama tanpa ada yang tahu. Saat itu aku percaya. Kami saling melindungi di depan publik, saling menyerang di rapat agar tidak ada yang curiga. Tapi sekarang semuanya berubah. Keesokan paginya berita kecelakaan sudah menyebar di grup internal perusahaan. Kepala Hukum Rina Wijaya mengalami kecelakaan saat inspeksi pabrik. Pasangan sahnya Laras Rahman yang menandatangani surat darurat. Pesan WhatsApp dari rekan kerja mulai berdatangan. Kamu menikah diam-diam, Rina. Kok tidak pernah cerita? Aku mematikan ponsel. Laras sudah kembali ke kantor sejak subuh meninggalkan secari kertas di meja. Jangan biarkan ini menghancurkan kita berdua. Aku akan urus agar nama itu dihapus secepatnya. Tapi aku tahu itu tidak semudah itu. Deep Nusantara Group nama dalam berkas asuransi tidak bisa diubah tanpa persetujuan Dewan Direksi. Dan Dewan Direksi sedang memilih calon direktur baru antara aku dan Laras. Satu kesalahan dan salah satu dari kami akan jatuh. Kembali ke kantor setelah 3 hari cuti sakit, aku merasakan tatapan aneh dari setiap orang yang kutemui di lift. Selamat siang Bu Rina. Ibu Laras bilang Anda baik-baik saja, tanya sekretaris dengan senyum canggung. Aku mengangguk tanpa menjawab. Di lantai 42 ruang rapat sudah penuh. Tender proyek pembangkit listrik di Jawa Tengah sedang diambang keputusan. Laras duduk di ujung meja dengan setelan hitam yang membuatnya terlihat seperti ratu. Matanya menghindar dariku. Presentasi dimulai. Aku mengangkat isu hukum yang bisa membatalkan tender jika ada celah. Laras membalas dengan data strategi yang dia siapkan semalam. Pertarungan kata demi kata seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali aku bicara dia menambahkan seperti yang sudah disetujui pasangan saya dengan nada datar. Seluruh ruangan terdiam. Kata pasangan menggantung di udara seperti bom. Setelah rapat Laras menarikku ke ruangannya. Kamu sengaja? Tanyaku langsung. Dia mengunci pintu. Aku harus melindungi kita berdua, Rina. Kalau aku bilang kita sudah pisah, mereka akan selidiki kenapa nama masih ada. Lebih baik biarkan mereka percaya kita menikah diam-diam. Aku tertawa sinis. Jadi sekarang aku jadi alat pelindung karirmu. Laras mendekat. Bau parumnya yang sama masih membuat hatiku sakit. Aku masih mencintaimu. Tapi cinta tidak cukup di dunia ini. Malam itu aku duduk sendirian di apartemen. Ponsel bergetar. Pesan dari Laras, keluargaku sudah tahu tentang nama di berkas. Ayahku marah besar. Mereka ingin aku segera menikah dengan Aditya agar skandal tidak meledak. Aku membaca ulang. Skandal. Itu kata yang selalu kami takuti. Di Indonesia tahun 2025 hubungan sesama jenis masih bisa menghancurkan segalanya, terutama di kalangan elite bisnis. Tekanan semakin berat. Pagi harinya ayah Laras datang ke kantor.
Pak Rahman, pria berusia 58 tahun dengan sorot mata yang bisa membekukan ruangan. Dia masuk ke ruanganku tanpa mengetuk. Bu Rina, saya tahu semuanya. Laras sudah cerita. Saya minta Anda hapus nama Laras dari semua berkas hari ini juga. Aku menatapnya tenang meski jantung berdegup kencang. Sayangnya Pak, itu bukan keputusan saya. Hanya Dewan yang bisa mengubah. Dia tersenyum dingin. Saya punya teman di Dewan. Kalau Anda tidak mau bekerja sama saya, pastikan posisi Anda hilang dalam tender berikutnya. Laras masuk tepat saat ayahnya keluar. Wajahnya pucat. Maafkan aku, Rina. Aku tidak bisa melawan keluarga. Aku berdiri mendekatinya. Kamu bisa memilih Laras. Tapi kamu memilih kursi direktur. Dia menunduk. Kalau aku memilihmu, kita berdua akan kehilangan segalanya. Perusahaan ini bukan hanya pekerjaan. Ini kekuasaan yang bisa kita gunakan untuk mengubah banyak hal. Aku tertawa pahit. Termasuk mengubah dirimu menjadi orang yang aku tidak kenal lagi. Malam itu aku membuat keputusan dingin. Aku mengirim email rahasia ke ketua dewan berisi bukti bahwa Laras pernah memanipulasi data strategi untuk memenangkan tender sebelumnya. Bukan untuk menjatuhkannya sepenuhnya, hanya cukup untuk menunda pengumuman direktur baru. Aku tahu ini pengkhianatan. Tapi aku juga harus bertahan. Pengumuman direktur ditunda. Laras memanggilku ke ruangannya lagi. Kali ini matanya penuh amarah. Kamu yang kirim email itu kan? Aku tidak menyangkal. Kamu mengajarkanku untuk bertahan, Laras. Setiap langkah maju harus ada korban. Dia mendekat hingga wajah kami hampir bersentuhan. Aku masih mencintaimu, Rina. Tapi kalau kamu terus begini, aku akan balas. Suaranya bergetar. Keluargaku sudah siapkan pernikahan bulan depan. Kalau skandal meledak, aku akan bilang kamu yang memaksaku. Kami berdiri saling menatap. Dua wanita yang pernah saling melindungi kini saling mengancam. Di luar jendela Jakarta malam itu terlihat indah tapi dingin. Aku meraih tangannya sesaat. Kita bisa berhenti sekarang. Hapus nama itu dan kita lupakan semuanya. Laras menarik tangan. Terlambat. Dewan sudah tahu kita terdaftar sebagai pasangan. Mereka ingin memanfaatkannya untuk citra perusahaan yang progresi. 2 bulan kemudian Laras menikah dengan Aditya dalam upacara mewah di Bali. Aku melihat Otto di berita online. Dia tersenyum sempurna di samping suaminya. Tapi aku tahu senyum itu palsu. Aku tetap di perusahaan sebagai kepala hukum. Laras menjadi direktur. Nama istri sah sudah dihapus diam-diam setelah dewan memutuskan. Tidak ada skandal. Kami menang. Tapi aku kehilangan segalanya. Malam terakhir sebelum Laras menikah, dia datang ke apartemenku. Kami tidak bicara. Hanya memeluk satu sama lain selama berjam-jam. Air mata kami bercampur. Maafkan aku, Rina. Itu kata terakhirnya. Pagi harinya dia pergi selamanya. Apakah benar bahwa dalam dunia yang kejam ini cinta harus selalu dikorbankan demi ambisi, atau justru itu kesalahan terbesar yang pernah kita buat?